Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alfa Rizky Ciputra, NIM 024 kelas 2024A. Di sini saya akan menjelaskan apa fungsi HTTP, MQTT, dan CUAP, dan apa perbedaannya, apa saja. Untuk fungsi HTTP, Hypertext Transfer Protocol, adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data di web. Untuk fungsi utamanya HTTP itu seperti satu, mengambil data dari server seperti browser atau aplikasi untuk menerima konten dari server. Dan yang kedua, mengirim data ke server, pengiriman data dari klien ke server saat mengisi formulir atau mengunggah file. Yang ketiga, mendukung metode permintaan atau GET, mengambil data dari server. POST, mengirim data. PUT, memperbarui data. Untuk delete, menghapus. Yang keempat, menggunakan status kode untuk memberikan respon seperti Z200 OK untuk permintaan berhasil. Untuk ada 404 not found, halaman yang tidak ditemukan. Untuk 500 internal server error, untuk kesalahan server. Terus apa fungsi MQTT? MQTT itu message queuing telemetry transport, adalah protokol komunikasi ringan yang dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas seperti IoT. Untuk fungsi utamanya MQTT seperti mengirim dan menerima pesan secara efisien seperti model publish atau subscribe, ada mode khususnya. Yang kedua, mendukung komunikasi real time untuk memungkinkan komunikasi data secara real time dengan latensi rendah, ideal untuk sensor IoT, sistem smart home atau kendaraan pintar. Yang ketiga, QoS atau quality of service, untuk menyediakan 3 tingkat QoS untuk menjamin keandalan pengiriman pesan. Pertama, QoS 0, at most once, atau pesan dikirim tanpa konfirmasi. QoS 1, at least once, pesan dikirim ulang sampai diterima. QoS 2, exactly once, atau pesan dikirim dan diproses hanya 1 kali. Yang keempat, untuk mendukung keamanan melalui enkripsi. Yang kelima, digunakan dalam banyak aplikasi IoT. Untuk fungsi COAP, Constrained Application Protocol, adalah protokol komunikasi yang dirancang khusus untuk perangkat dengan sumber daya terbatas dalam jaringan IoT. Untuk fungsi utama COAP seperti untuk komunikasi efisien untuk perangkat IoT. Yang kedua, model komunikasi request response, mirip dengan HTTP tapi lebih ringan. Yang ketiga, hemat bandwidth dengan UDP. Yang keempat, mendukung metode mirip HTTP seperti COAP, memiliki metode seperti GET, POST, PUT, delete. Yang kelima, mendukung keamanan dengan DTLS atau Datagram Transport Layer Security. Yang keenam, mendukung observasi data secara real time atau secara langsung. Dan untuk macam-macam perbedaannya HTTP, MQTT, dan COAP, untuk model komunikasinya request, response, clean atau clean server untuk MQTT. Untuk HTTP itu publish, subscribe, atau broker based. Atau COAP untuk request, response, atau clean server. COAP dan MQTT sama,
kecuali HTTP. Untuk transport layer MQTT menggunakan TCP atau lebih berat. Untuk HTTP menggunakan TCP atau bisa UDP. Untuk UDP nya itu dibuat untuk efisiensi. Untuk COAP UDP untuk lebih ringan, hemat daya. Untuk efisiensi bandwidth MQTT itu boros atau overheat. Yang HTTP itu hemat, ringan, cocok untuk IoT. Untuk COAP lebih sangat hemat, tapi untuk perangkat terbatas. Untuk kecepatan dan latensi itu untuk MQTT lambat karena TCP handshake. Untuk HTTP itu cepat, berbasis event atau secara langsung real time. Untuk COAP itu sangat cepat karena ada UDP. Untuk keandalan data MQTT itu lebih tinggi karena TCP menjamin pengiriman. Untuk HTTP itu dapat konfigurasi dengan QoS yang saya bahas tadi. Untuk 0, 1, 2. Yang COAP itu tidak selalu bisa dihandalkan karena bergantung pada UDP. Dan untuk keamanannya itu HTTPS atau TLS SSL. Untuk HTTP itu username, menggunakan username dan password. Untuk COAP itu TTLS atau TLS untuk UDP. Untuk kelebihannya itu sama semua, standar web umum. Untuk kesimpulannya, HTTP itu cocok untuk komunikasi web standar dan API, dan MQTT lebih baik untuk IoT yang membutuhkan komunikasi real time dan hemat daya. Dan untuk COAP itu ideal untuk perangkat dengan sumber daya terbatas yang membutuhkan komunikasi efisien berbasis UDP. Sekian, itu saja yang saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.